2015. Kenapa CIMA Award ini menjadi penting untuk dilaksanakan? Karena inovasi yang kita lombakan pada kesempatan ini merupakan kunci dari perbaikan pelayanan publik, terutama yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Cimahi. Karena inovasi itu merupakan faktor pendorong juga untuk pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah. Jadi ini betul-betul mendapat perhatian dari pimpinan, dari Bapak PJ Wali Kota, bahwa CIMA ini memang harus terus dilaksanakan. Kemudian adanya pandemi COVID-19 yang kita alami kemarin, itu juga akan merubah pola hidup dan tatanan yang berlaku di dunia ini. Pada saat pandemi itu banyak sekali perubahan-perubahan sehingga perlu dilakukan inisiatif-inisiatif supaya kita bisa hidup, bisa adaptif terhadap kondisi tersebut. Nah inilah di situ juga timbul banyak sekali inovasi-inovasi. Kemudian juga kita akan menghadapi saat ini bayang-bayang krisis ekonomi global, kemudian perubahan global dunia yang megatrend itu, ini juga perlu adanya langkah-langkah antisipatif yang tentunya itu akan bisa kita atasi kalau kita terus memperbaiki diri, terus membenahi diri dan membuat inovasi-inovasi atau pembaharuan. Jadi kita tidak akan tergilas oleh perubahan-perubahan tersebut. Nah, kemudian juga ada faktor dari persaingan dengan daerah lain. Jadi kalau kita melihat daerah lain, mereka itu juga semangat dalam melakukan perbaikan pelayanan publik, menciptakan inovasi-inovasi baru. Nah, kita Cimahi, baik ASN pemerintah kotanya maupun masyarakatnya, jangan sampai kalah dibanding daerah lain. Selama ini kan kita sudah banyak terkenal, Cimahi itu banyak prestasinya ya. Nah, semua hal ini menjadi latar belakang pelaksanaan CIMA Awards ini. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan, bukti dari Kota Cimahi itu memang diakui oleh pemerintah pusat bahwa kita itu dari tahun 2016 sampai 2022 kemarin sudah banyak sekali prestasi yang kita dapatkan di level nasional. Itu mulai dari Sinovic ya. Sinovic tahun 2018, Sinovic itu adalah apa tadi? Kompetisi inovasi pelayanan publik. Nah, itu diselenggarakan oleh pemerintah Kemenpan RB. Nah, di Sinovic ini tahun 2018 kita mendapatkan penghargaan top 45. Nah, ini inovatornya dulu adalah Pak Andri ya dari Disdap Koperin. Kemudian tahun 2019 kita masuk lagi top 45. Itu inovatornya adalah Pak Elifas ya, Bapak Ibu mungkin kenal semua dengan inovasinya gastrodiplomasi Cirende. Ini mengangkat kekayaan budaya di Cirende. Kemudian di 2020 ini yang Caterpillar Hypak ini masuk 5 besar dari Sinovic tersebut. Alhamdulillah ya, jadi kita memang diakui lah mendapatkan prestasi yang bergengsi di level nasional. Kemudian di event Innovative Government Awards, ini juga event penghargaan untuk inovasi pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh Kemendagri. Kita mendapatkan peringkat ya mulai dari 2019 sampai 2022 itu peringkatnya peringkat 5, 12 dan terakhir di 2022 kemarin kita mendapatkan peringkat 5 nasional. Nah, ini cukup membanggakan. Begitu juga untuk Smart City, kita selalu mendapatkan hasil yang positif. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, di samping prestasi yang sudah kita dapatkan, kita jangan terlena ya. Artinya kita tetap harus selalu mengevaluasi. Nah, pemerintah Kota Cimahi ini mengevaluasi seperti apa sih sebetulnya kondisi perkembangan
inovasi yang ada di Kota Cimahi, meskipun kita udah banyak dapat penghargaan ya. Kami berawal dari data yang masuk ke sistem IGA tahun 2022 itu ada 89 inovasi yang kami masukkan ke IGA itu. Tetapi ternyata daerah lain itu mengirimkan lebih banyak, jauh lebih banyak inovasi. Sampai ada yang 200 inovasi ya. Padahal pada saat pertama IGA dilakukan, daerah tersebut tidak sebanyak Cimahi jumlah inovasinya. Nah, di sini artinya kita kalah cepat ya perkembangannya dibanding daerah lain gitu. Nah, ini jadi pertanyaan besar, kenapa terjadi seperti ini? Kami coba evaluasi, banyak ternyata ya penyebabnya. Salah satunya mungkin inovator yang ada di Pemkot Cimahi itu cenderung berputar pada individu yang itu lagi. Jadi inovatornya sudah si itu lagi gitu ya. Perangkat daerahnya juga hanya perangkat daerah tertentu. Tidak semua perangkat daerah di Kota Cimahi itu memiliki inovasi gitu ya. Nah, kemudian ada juga inovator yang mungkin mempunyai ide tetapi kurang percaya diri gitu untuk mengeluarkan idenya gitu. Jadi karena sudah terbayang-bayangi oleh nama besar inovator gitu ya. Jadi saya mungkin nggak pede lah masukin inovasi saya. Nah, ini juga akan menjadi faktor penghambat perkembangan inovasi di Kota Cimahi. Mungkin yang terakhir itu adalah pola pikir, pola kerja dari ASN. Banyak yang terjebak pada rutinitas pekerjaan. Jadi, waduh, ngerjain kerjaan sehari-hari aja udah riweuh gitu ya. Nggak usah lah, kita bikin inovasi-inovasian gitu. Nah, hal-hal seperti ini kan intinya adalah bahwa budaya inovasi di Cimahi ini masih belum berkembang. Nah, inilah menjadi pekerjaan rumah PR bagi Litbang, bagi Bapak Litbangda untuk memecah ini semua, mendobrak ini semua. Jadi kita coba untuk membangkitkan semangat dan kita tidak hanya berpaku pada inovasi yang sudah jadi, inovasi yang sudah diimplementasikan. Jadi di 2023 ini kami buka kesempatan untuk ide-ide inovasi, tetapi memang itu baru kami buka untuk ASN pemerintah Kota Cimahi saja dulu. Mungkin nanti ke depannya kita buka juga ya untuk masyarakat umum. Lanjut, Ki. Langsung aja ya. Langsung ke ini. Cimahi. Nah, baik, masuk ke materi persyaratan. Ini kami akan menyampaikan persyaratan dari Cimahi. Sebelumnya ini adalah arti dari kata motekar itu sendiri ya. Kita lihat kembali, motekar itu berarti kreatif, gigih dan banyak akal. Ini bahasa Sunda ya. Kemudian motekar itu juga berarti mampu menjalankan berbagai usaha untuk menambah pengetahuan atau meningkatkan kehidupan. Kemudian juga berusaha memperbaiki nasib, menambah ilmu pengetahuan. Jadi bukan sesuatu yang mager ya kalau kata anak-anak sekarang, malas gerak gitu. Jadi sebaliknya, motekari itu kita harus aktif, harus kreatif, harus mencari tahu apa yang salah, kemudian bagaimana mengatasi permasalahan tersebut. Nah, inilah semangat yang kita harapkan menjadi semangat kita semua di Kota Cimahi. Kita harus motekar, ini yang menjiwai dari Cima Awards ini. Lanjut. Nah, untuk manfaat dari Cima Awards ini, diantaranya ini menjadi salah satu alat ukur dari evaluasi kinerja SKPD dan ASN. Udah kelihatan ya Bapak Ibu dari kemarin 89 inovasi yang masuk ke IGA Awards, itu tidak dari seluruh SKPD yang ada di Kota Cimahi, hanya sebagian, baru sebagian gitu ya.
Jadi dari sini sudah terlihat kita bisa mengevaluasi bagaimana kinerja SKPD ini. Jadi ada SKPD yang memang terus bergerak menciptakan inovasi-inovasi, ada yang mungkin masih statis mengerjakan tugas pokok fungsinya sehari-hari. Nah, kemudian manfaat lainnya ini juga pengukuran kematangan inovasi ini merupakan salah satu bahan untuk evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan, program, kegiatan yang dikeluarkan atau dikerjakan oleh pemerintah Kota Cimahi. Yang paling utama bahwa ini adalah penting untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, gitu ya. Dan kemudian inovasi yang kita hasilkan ini juga dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan dalam bentuk apresiasi dana insentif daerah atau DID dari pemerintah pusat. Saya ingat beberapa tahun yang lalu pada saat pandemi COVID itu, karena kita menang IGA Awards, kita Cimahi itu mendapatkan dana insentif daerah tahun 2021 ya, kalau nggak salah tahun 2021 kita mendapatkan DID, dan dana ini kemudian dimanfaatkan oleh dinas-dinas untuk membantu pergerakan ekonomi dari UMKM dan juga pelaku budaya di Kota Cimahi, dan alhamdulillahnya mereka sangat terbantu ya pada saat pandemi tidak ada orderan. Ini turun dana DID sehingga pemulihan ekonomi itu bisa berjalan lebih cepat. Ini tujuan ya. Tujuan dari inovasi ini yaitu kita ingin sekali menjaring inovasi ini Bapak Ibu yang ada di Pemkot maupun yang ada di masyarakat umum, yang ada di Bapak Ibu, ini inovasi-inovasi yang sudah dilaksanakan di instansi masing-masing ya. Baik mungkin di sekolah-sekolah, saya yakin itu akan banyak sekali inovasi-inovasi yang sudah dilaksanakan. Kemudian juga di organisasi-organisasi kemasyarakatan, mungkin juga tadi dari Puskesmas ada, pasti saya yakin ada inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Itu minta tolong nanti diidentifikasi dan ikut sertakan saja dalam CIMA Awards ini. Kemudian juga ini merupakan apresiasi kami bagi para inovator. Kalau diapresiasi tentunya kan akan timbul semangat ya, nantinya akan berlomba-lomba untuk mengikut sertakan inovasinya pada CIMA Awards ini. Kemudian yang terpenting juga adalah tujuan dari CIMA Awards ini kita melakukan transfer pengetahuan. Jadi inovasi yang sudah dilaksanakan Bapak Ibu di instansi masing-masing itu tidak hanya diketahui oleh anggota atau masyarakat di instansi itu, tapi akan naik ke tingkat kota, ini diketahui oleh semua orang dan pihak manapun yang tertarik dengan inovasi yang Bapak Ibu kembangkan itu bisa untuk direplikasi atau diterapkan di tempatnya masing-masing. Nah, intinya ini semua hal ini adalah kita ingin menumbuh kembangkan budaya inovasi. Jadi kalau budaya inovasi sudah berkembang, ini tidak susah-susah lagi kita maksa-maksa ya. Setiap orang harus punya inovasi dengan sendirinya. Pada saat Bapak Ibu, teman-teman melakukan tugasnya sehari-hari, itu pasti akan selalu terbetik untuk mengidentifikasi permasalahan, kemudian juga menginginkan solusi ya, solusinya apa, inovasinya apa untuk mengatasi masalah tersebut. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, setiap tahun CIMA Awards ini punya tema. Biasanya tema ini akan dikaitkan dengan tema pembangunan yang disampaikan oleh Bapelitbangda Kota Cimahi dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD.
Nah, tahun 2023 ini tema RKPD adalah penguatan stabilitas sosial, daya saing ekonomi, dan sumber daya manusia didukung penguatan reformasi birokrasi. Nah, tiga hal ini, stabilitas sosial, daya saing ekonomi, dan sumber daya manusia, ini merupakan komponen pengungkit untuk peningkatan daya saing daerah. Jadi di sini kita memutuskan tema pembangunan tema CIMA tahun 2023 ini adalah penguatan inovasi untuk peningkatan daya saing daerah. Nah, supaya lebih mudah ini mengingatnya, kita bikin tagline ngahiji untuk prestasi Cimahi. Ngahiji ini bisa kita artikan sebagai mengembangkan hadirnya jiwa inovasi. Itu dalam rangka tadi kita ingin membangkitkan budaya inovasi di Kota Cimahi. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, untuk tahun ini kita membuka CIMA untuk 6 kategori peserta. Kategori 1, 2, 3 yang di kotak biru di atas, ini kami khususkan untuk pegawai ASN yang ada di lingkungan pemerintah Kota Cimahi. Nah, untuk Bapak Ibu dari lembaga pendidikan, sekolah, dan masyarakat umum, ini adalah kategori 4, 5, dan 6. Jadi kategori 4, 5, dan 6 adalah yang hari ini kami berikan sosialisasi ya. Untuk kelompok peserta 4, ini adalah pelajar dan mahasiswa, mulai dari siswa SD, SMP, SMK, kemudian juga mahasiswa perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Ini mangga kami buka kesempatan untuk ikut. Kalau misalnya belum semua ikut hadir pada sosialisasi ini, mohon untuk yang hadir dari perwakilan sekolah ini bisa menyebarluaskan ya posternya, kemudian juga nanti rekaman ini bisa diakses juga ya di YouTube ya untuk penjelasan mengenai CIMA Awards ini. Nah, kemudian kelompok peserta yang kelima, ini kami buka untuk tenaga pendidik dan pengajar. Ini mulai dari guru SD, SMP, SMA, SMK, dan dosen perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Jadi tadi kategori 4 muridnya, kategori 5 gurunya. Kemudian kelompok peserta 6, ini adalah untuk masyarakat umum. Bisa komunitas, di Cimahi itu kan banyak sekali ya komunitas-komunitas, baik komunitas contohnya Kayu Maca ya, kalau nggak salah ada komunitas Kayu Maca gitu, komunitas-komunitas lainnya juga mangga kami persilakan untuk mendaftarkan inovasinya, atau bisa juga masyarakat umum perorangan mangga daftar sebagai individu, kemudian juga bisa untuk koperasi, UMKM, dan mungkin juga ada yang lainnya yang belum kita sebutkan di sini, nanti bisa menghubungi sekretariat CIMA di Bapelitbangda. Nah, selain 6 kategori ini, kami juga membuka 1 predikat khusus untuk perangkat daerah terinovatif. Ini khusus amanat dari Bapak Wali Kota supaya seluruh perangkat daerah di Kota Cimahi ini termotivasi untuk ikut CIMA Awards ini. Hadiahnya adalah Tiara Bergilir CIMA. Kemudian Bapak Ibu, seluruh penilaian proposal inovasi ini akan dilakukan menggunakan indikator-indikator dari yang kita adopt dari kompetisi inovasi pelayanan publik atau KIPP. Nah, Bapak Ibu, ini adalah persyaratan khusus peserta untuk kelompok 4 tadi yang saya sampaikan. Ini adalah untuk pelajar, mahasiswa, ini murid-murid ya. Ini bisa mendaftar sebagai individu, bisa juga mendaftar sebagai tim. Yang ada mereka itu yang belajar di Kota Cimahi atau juga pelajar dari daerah lain, tetapi inovasinya sudah diimplementasikan di Kota Cimahi. Nah, ya. Kemudian untuk kelompok yang kelima, ini bagi dosen, guru-guru, ini juga sama, bisa mendaftar sebagai individu
atau bisa juga mendaftar sebagai tim, dan ini juga bisa berasal dari Kota Cimahi maupun dari daerah lain dengan inovasi yang sudah diimplementasikan di Kota Cimahi. Nah, kemudian terakhir untuk masyarakat umum kelompok 6 juga sama, bisa daftar sendiri-sendiri, individu bisa rame-rame sebagai tim, bisa juga dari luar Cimahi atau dari Cimahi sendiri, dan inovasinya juga sudah diimplementasikan di Kota Cimahi. Lanjut. Nah, kemudian ini adalah persyaratan umum. Persyaratan umum untuk CIMA Awards ini ada 9 persyaratan ya di sini. Yang pertama adalah peserta ini merupakan inovator perorangan atau tim, yaitu ini sudah kami sampaikan tadi. Kemudian nomor 2, nah ini perbedaan antara CIMA 2023 dengan CIMA yang kemarin ya. Penilaian pada tahun ini akan kita lakukan pada masing-masing proposal inovasi, bukan pada instansi, bukan pada akumulasi inovasi pada suatu instansi. Jadi kalau kemarin berapapun proposal yang masuk, kita menghitungnya itu sebagai proposal instansi. Nah sekarang kita ingin lebih mengapresiasi kepada inovator, jadi penilaian itu akan dilakukan pada proposal inovasi dari inovator-inovator itu. Mungkin kejadiannya kemarin itu banyak inovator yang mendaftarkan proposal, kemudian proposal itu dihitung atas nama instansi, pada saat penganugerahan penghargaan, inovator tersebut udah pindah ya ke instansi lain gitu. Jadi yang menerima penghargaan bukan dia lagi. Nah, ini kita melihat ada satu miss di sini. Jadi kita ingin lebih menghargai inovatornya. Jadi meskipun dia pindah, dia akan tetap mendapatkan penghargaan kalau menang gitu ya. Ini sebagai bentuk apresiasi kami. Kemudian yang ketiga, masing-masing peserta itu bisa mendaftarkan lebih dari satu inovasi. Jadi Bapak Ibu kalau bisa mas sebanyak-banyaknya lah dimasukin ya di CIMA Awards kita ini supaya kita lebih meriah lagi gitu. Kita tahu juga kekuatan inovasi yang ada di Cimahi ini seberapa besar gitu. Semakin meriah CIMA akan semakin bagus budaya inovasi di Kota Cimahi. Nah, kemudian ini Bapak Ibu, yang keempat adalah bagi kelompok peserta 4 sampai 6 ini perlu diketahui inovasi yang didaftarkan pada tahun 2023 ini jangan yang pernah masuk dalam finalis pada CIMA yang lalu gitu. Kalau misalnya tahun-tahun kemarin sudah didaftarkan tapi tidak masuk finalis, masih boleh ya masuk di 2023 ini. Tapi kalau tahun-tahun yang lalu itu masuk dalam finalis, maka jangan lagi masuk pada kompetisi CIMA 2023 ini. Kecuali mungkin kalau ada ini ya, kalau ada inovasi yang berbeda gitu, itu boleh. Nah, kemudian selanjutnya inovasi yang sama ini tidak boleh didaftarkan oleh peserta yang berbeda, baik dari kelompok peserta yang sama maupun yang berbeda. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin terlibat dalam pengerjaan suatu proyek yang kreatif, yang inovatif, kemudian mau didaftarkan, itu mungkin harus ngobrol dulu ya, ini mau didaftarkannya atas nama siapa, supaya tidak terjadi duplikasi dalam pendaftaran. Lanjut. Nah ini juga ini bisa terjadi ya kalau misalnya inovasi yang dilakukan itu merupakan kerjasama antara masyarakat atau sektor swasta dengan perangkat daerah atau unit yang ada di Pemkot Cimahi. Ini diajukannya harus atas nama perangkat daerah atau unit. Tapi nanti di dalam proposalnya bisa disebutkan nama inovatornya gitu. Jadi jangan takut Bapak Ibu misalnya inovatornya tuh dari masyarakat gitu ya, dari swasta. Wah gimana nih kok
oh proposal ini harus diajukan atas nama dinas gitu kan, saya jadi tidak tidak apa tidak terlihat gitu ya. Jangan khawatir, nanti dalam dalam input aplikasi di dalam proposal itu kita akan menanyakan siapa nama inovatornya. Jadi Bapak Ibu inovator jangan khawatir. Kemudian lanjut untuk nomor 7 ini. Nah, ini pernyataan bahwa inovasi itu datanya akurat, informasinya benar gitu. Nah, ini harus dinyatakan dalam surat pernyataan. Kalau misalnya suatu saat sebelum pengumuman nanti terbukti bahwa data tersebut tidak benar, informasinya tidak tepat, maka panitia berhak untuk mencabut kembali penghargaan yang sudah diberikan. Mungkin demikian. Kemudian yang penting juga, ini nomor 8, peserta tidak diperkenankan mengundurkan diri dari keikutsertaan kompetisi setelah dinyatakan lolos pada seleksi 1. Jadi jangan mundur ya Bapak Ibu ya, kecuali alasan yang mungkin benar-benar tidak dapat ada musibah atau gimana, ini kalau bisa tidak mengundurkan diri. Tetapi saya yakin kalau sudah masuk lolos pada seleksi 1 bukan pengen mundur ya Bapak Ibu ya, malah makin semangat kan pasti gitu. Kita akan berjuang untuk tahap selanjutnya sampai nanti jadi pemenang. Nah, kemudian konsekuensinya ini, kalau peserta mengundurkan diri setelah tahap pengumuman hasil seleksi 1, maka instansi itu tidak akan diperkenankan mengikuti kompetisi pada 1 periode berikutnya. Oh, ini jadi ada blacklist ya untuk ini, jangan sampailah gitu. Ini persyaratan, mangga ini selanjutnya adalah oh ya, kategori. Nah, ini kategori seperti apa nih inovasinya yang bisa diikut sertakan pada CIMA Awards tahun ini. Pada tahun ini sebetulnya kami menyampaikan 5 kategori dan ini cukup luas. Jadi sebetulnya apapun tema Bapak Ibu ini bisa masuk di sini. Yang pertama adalah kategori sosial. Nah, subkategorinya bisa ngambil tema-tema apapun, misalnya pemberdayaan masyarakat. Bisa diperkecil Bu, biar kelihatan semua. Oh iya. Nah ini Pak, ini ada 5 kategori: sosial, ekonomi, kemudian kapasitas sumber daya manusia, birokrasi, dan terakhir adalah infrastruktur kewilayahan. Ini kenapa kami menetapkan 5 kategori ini, sebetulnya ini nyambung dengan tema yang tadi ya Pak ya, tema peningkatan daya saing daerah, tema RKPD, ini semua terkait ke situ. Jadi kita harapkan inovasi yang dibuat itu memang sejalan dengan apa kebijakan, upaya, program kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Cimahi. Sekarang kita lihat satu persatu. Untuk sosial, ini bisa ngambil untuk pemberdayaan masyarakat, ini bisa juga untuk peningkatan partisipasi masyarakat, bisa juga tentang peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan, dan saya yakin masih banyak lagi ya tema-tema terkait dengan sosial ini. Kami tidak membatasi dengan yang ada di sini dari nomor 1 sampai nomor 4 itu untuk kategori sosial. Mangga Bapak Ibu, nanti ada inovasi lainnya, sekiranya itu memang terkait dengan kategori ini bisa disampaikan. Nah, demikian juga untuk kategori yang lainnya. Nih, misalnya di ekonomi ada inovasi tentang bagaimana sih untuk meningkatkan kemudahan berusaha dan berinvestasi. Ini mungkin dari kalangan pengusaha ya, ada pemikiran-pemikiran yang bagus di bidang ini. Kemudian juga bagaimana tentang teknologi tepat guna, kemudian juga bagaimana tentang ekonomi kreatif. Dan nah ini yang sekarang lagi naik daun nih, tema sirkular ekonomi. Nah, ini juga boleh gitu. Sirkular ekonomi sendiri bisa diambil dari banyak aspek gitu. Jadi ini sangat luas sekali.
Kemudian untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, ini bisa untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kebudayaan, kemudian pemuda dan olahraga, kemudian bagaimana kualitas penanggulangan bencana. Seperti kita ketahui kan Cimahi itu merupakan daerah yang rentan bencana. Kita berada pada jalur apa tuh namanya? Sesar Lembang gitu ya. Nah, dalam penanganan bencana, karena sesar Lembang itu sudah kondisi geografis, kita tidak bisa berbuat apapun untuk merubah itu. Itu sudah dari sananya, dari Allah. Kita berada pada daerah yang seperti itu. Berarti yang terpenting dalam peningkatan, dalam penanggulangan bencana itu adalah kita mempersiapkan manusianya, memberdayakan manusianya. Nah, ini juga pasti akan ada inovasi-inovasi ya di masyarakat. Mungkin yang masyarakat siaga bencana itu punya inovasi apa? Mangga ikut sertakan. Nah, kemudian banyak lagi tema-tema terkait peningkatan kapasitas sumber daya manusia ini. Tidak dibatasi hanya di yang tertera di layar ini saja. Nah, kemudian yang keempat adalah birokrasi. Kita membuka tema ini, kategori birokrasi ini juga, ini akan sebagai masukan untuk pemerintah Kota Cimahi. Bagaimana kita bisa meningkatkan tata kelola kelembagaan, yang pada intinya adalah kita ingin sekali terus-menerus memperbaiki pelayanan publik bagi pemerintah Kota Cimahi. Gitu ya. Mangga ini juga subkategori lainnya bisa dimasukkan di sini. Terakhir ini adalah untuk kategori infrastruktur dan kewilayahan. Banyak sekali tema yang bisa terkait dengan infrastruktur dan kewilayahan, baik dari mulai transportasi, penyediaan air bersih, pengelolaan air limbah, gitu. Kemudian penyediaan ruang terbuka hijau, bagaimana teknologi bangunan yang bisa diimplementasi di Kota Cimahi, juga tema-tema yang aktual seperti penanganan banjir di Kota Cimahi, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah 5 kategori inovasi CIMA 2023 ini. Mungkin nanti kalau masih ada keraguan apakah tema saya bisa masuk di sini atau tidak, bisa menghubungi kami di Bapelitbangda. Lanjut. Nah, untuk persyaratan inovasi. Persyaratan inovasi ini pada intinya adalah sesuai dengan kriteria inovasi yang ada di Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang inovasi daerah. Ini ada bahwa inovasi itu mengandung unsur pembaharuan dari seluruhnya atau dari sebagian dari inovasi yang disampaikan. Kemudian juga ini harus memberi manfaat bagi daerah atau masyarakat dan tidak mengakibatkan pembebanan pada masyarakat. Jadi tidak memberatkan, inovasi ini tidak boleh memberatkan bagi masyarakat. Kemudian merupakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah juga dan inovasi tersebut bisa direplikasi. Nah, ini adalah kriteria dari PP 38 tadi ya. Selanjutnya inovasi itu ya ini tadi sudah disampaikan, ini mendukung visi misi pimpinan kota, dapat menyelesaikan permasalahan kota dan sesuai dengan bidang tugas Bapak Ibu. Tentunya juga ini bisa membantu dari peningkatan tugas pokok dan fungsi SKPD. Kemudian yang ketiga, inovasi ini masih aktif dan sudah dilaksanakan minimal 1 tahun ke belakang terhitung dari tanggal launching kompetisi. Nah, launching kompetisi CIMA 2023 kemarin 27 Maret ya kita laksanakan. Berarti terhitung 27 Maret 2022 itu implementasi sudah dilaksanakan, bisa diikutsertakan di CIMA tahun ini. Dan inovasi itu bisa merupakan pengembangan dari inovasi sebelumnya.
tapi bukan berupa ide. Yang ide itu hanya kami buka untuk kelompok peserta nomor 3 gitu. Nah, kemudian yang keempat saya skip ya, ini mah untuk Pemkot. Nah, yang kelima, inovasi harus sesuai dengan kategori yang dipilih dan selaras dengan tema CIMA 2023. Nah, kategorinya yang tadi yang ada 5 yang sudah saya sampaikan sebelum ini. Keenam, ini merupakan menggunakan judul yang menggambarkan inovasi dengan memperhatikan norma dan kepantasan. Jadi judul inovasi juga kalau bisa itu konotasinya positif, jangan negatif. Nah, ini saya punya pengalaman nih Bapak Ibu pada saat saya mengikuti diklat kepemimpinan kemarin itu ada salah satu rekan saya meluncurkan inovasi aplikasi sistem pelayanan administrasi kecamatan dan desa. Ini kan bagus ya, positif gitu. Artinya dia ingin memudahkan masyarakat untuk dalam mengurus keperluan administrasinya. Tetapi judul dari inovasi itu, singkatan dari aplikasi sistem pelaksanaan administrasi kecamatan dan desa itu dia singkat menjadi aksi paksa gitu. Nah, ini kan jadi konotasinya negatif gitu ya. Kemarin itu dari pembimbing memang disarankan untuk dirubah gitu. Jadi seakan-akan ini memaksa masyarakat, padahal kan pengurusan administrasi itu merupakan hak dari masyarakat gitu ya. Nah, mungkin hal-hal seperti ini yang perlu diperhatikan. Jadi jangan sampai inovasinya sudah bagus untuk peningkatan pelayanan publik, tetapi judulnya berkonotasi negatif. Nah, kemudian yang ketujuh, ini tidak boleh terdapat duplikasi inovasi baik dari segi nama maupun substansi indikator. Jadi yang tadi juga sudah saya sampaikan, ini dicek dan recheck kembali sebelum input, sebelum diputuskan untuk diikutsertakan dalam inovasi, terutama apabila kemarin itu pekerjaannya dilakukan secara tim, secara berkelompok gitu. Jangan sampai ada duplikasi. Nah, yang terakhir, input proposal inovasi ini nanti dilakukan dengan melakukan pengisian proposal pada aplikasi piramida. Nah, di akhir acara ini nanti juga akan disampaikan sekilas mengenai piramida ini. Piramida ini adalah aplikasi singkatan dari Pusat Informasi Riset dan Manajemen Inovasi Daerah. Jadi segala informasi yang terkait dengan pengembangan inovasi akan kami masukkan di aplikasi piramida sehingga semua masyarakat juga bisa mengakses. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, untuk juri yang akan menilai inovasi Bapak Ibu, jangan khawatir, ini sudah kita siapkan juri-juri yang memang berkompeten dari unsur A, B, C, G. Ini ada dari akademisi, ada dari kalangan bisnis, komunitas, dan juga pemerintahan dengan seluruh bidang kepakarannya. Di sini ada Bapak Dr. Ridwan Supriyadi dari ITB, tahun kemarin juga ikut dalam penjurian CIMA. Kemudian ada Pak Hendra Hendrawan, ini peneliti dari BP2D Jawa Barat. Kemudian juga ada Ibu Dr. Nita Nurliawati dari STIA LAN RI. Dan dari Bapelitbangda sendiri ada Pak Sobari Rahman. Beliau adalah koordinator, beliau itu adalah pejabat fungsional perencana Madya dan juga selaku koordinator pejabat fungsional perencana di Bapelitbangda Kota Cimahi. Nah, kemudian ini ada satu nama yang mungkin tidak asing lagi ya, sudah sangat banyak terlibat dalam kegiatan pengembangan ekonomi terutama di Kota Cimahi, yaitu Bapak Dr. Dwi Indra Purnomo. Kemudian juga ini ada Pak Robi Pratama dari Ayena Studio. Ini mungkin yang banyak
beraktivitas dalam bidang industri kreatif di BITC atau di Teknopark ya. Ini juri baru yang kita ikut sertakan, gitu. Mudah-mudahan ini bisa memberi warna baru juga dalam penilaian CIMA 2022 ini. Nah, kemudian ada lagi yang baru ini dari pemerintahan, yaitu Bapak Dr. Andes Yus Rusiana. Beliau adalah anggota DPRD dari Kota Cimahi, ini juga baru. Dan terakhir adalah Pak Agus Hendra, beliau dari Basnas Kota Cimahi. Nah, Bapak Ibu, mudah-mudahan seluruh dewan juri yang kompeten ini nanti bisa melakukan penilaian dengan betul-betul tepat, kemudian juga transparan dan akuntabel. Lanjut. Nah, ini tahapan dari CIMA. Tahapan dari CIMA 2023. Kita mulai dengan pendaftaran peserta melalui aplikasi Piramida ya yang tadi itu. Aplikasi ini bisa diakses mungkin mulai hari ini ya, Bu Senia ya. Nah, nanti Bapak Ibu dicoba saja, sesudah terakhir nanti ada penjelasan untuk input aplikasi Piramida, nanti langsung dicoba saja, bisa langsung dilakukan pendaftaran pada hari ini, mulai hari ini. Kemudian Bapak Ibu menyiapkan data dan data dukung inovasinya, dan kemudian nanti dilakukan input proposal inovasi pada aplikasi Piramida tersebut. Seluruh inovasi, proposal inovasi yang sudah masuk di aplikasi, nantinya akan kita lakukan masuk ke seleksi tahap 1. Di seleksi tahap 1 ini, proposal inovasi akan dinilai oleh tim penilai internal dari Bapelitbangda Kota Cimahi. Nanti setelah didapatkan nilainya, kita urutkan berdasarkan besaran hasil penilaian tersebut, kita peroleh 5 besar pemenang ya, finalis 5 besar. 5 besar ini nantinya akan masuk ke tahap seleksi kedua. Ini bobotnya 40%. Di tahap seleksi 2 inilah yang nanti proposal itu akan dinilai oleh dewan juri yang tadi yang saya sampaikan sebelum ini gitu ya. Diurutkan kembali berdasarkan besaran nilainya dan nanti kita memperoleh finalis 3 besar. 3 besar finalis dari tiap kelompok peserta inilah yang nantinya akan berhadapan dengan dewan juri untuk sesi presentasi. Ini bobotnya 50%. Selain itu juga finalis harus membuat video dan ini bisa diupload di YouTube Humas Pemkot Cimahi. Bobot video ini 10%. Nah, inilah nanti dari keseluruhan penilaian ini kita akan memperoleh hasil akhir penentuan pemenang per kelompok peserta. Kemudian untuk predikat perangkat daerah terinovatif itu nanti akan ada penilaiannya tersendiri yang asesmennya dilakukan oleh tim penilai internal dari Bapelitbangda Kota Cimahi. Ini sekilas tentang tahapan. Selanjutnya kita masuk kepada timeline penjadwalan CIMA 2023. Nah, ini Bapak Ibu, jadi penjadwalan CIMA 2023 ini maju ya dibandingkan dengan tahun 2022 lalu. Kalau tahun 2022 lalu itu pembukaannya atau launchingnya itu di HUT Cimahi di bulan Juni, kemudian penganugerahannya itu di bulan September atau Oktober ya? Di Oktober. Nah, kalau tahun ini kita majukan launchingnya kemarin di 27 Maret dan kita mengharapkan bahwa penganugerahan penghargaan itu bisa bersamaan dengan HUT Kota Cimahi di minggu kedua atau minggu ketiga Juni 2023. Nah, ini mohon maaf Bapak Ibu, memang banyak sekali kendala kami dalam menyusun timeline ini karena dari rentang waktu Maret sampai Juni itu ternyata banyak sekali kita terganggu oleh hari libur sehingga kami menyusun tahapan juga agak-agak kesulitan gitu ya. Ya sebetulnya hari libur itu kan kita mah seneng ya Bapak Ibu ya
Tapi buat kami yang mengatur tahapan ini jadinya jumlah hari kerjanya itu mepet sekali, terbatas sekali gitu ya. Nah, saat ini kita sudah masuk di timeline yang kedua, ini tanggal 5 dan 6 April. Ini adalah sosialisasi secara online. Kemudian juga sekaligus kita membuka pendaftaran. Nah, perlu diingat pendaftaran ini akan kita tutup pada tanggal 1 Mei 2023. Jadi ada waktu 1 bulan gitu ya. Nah, kemudian pada saat pendaftaran itu juga nanti Bapak Ibu mohon diisi kalau memang mau mengikuti BIMTEK, itu BIMTEK akan kita selenggarakan mungkin perkiraannya antara 10 sampai 13. Kemungkinannya ini kepastiannya mungkin sekitar tanggal 11 ya, mudah-mudahan kita laksanakan Senin minggu depan ya ini. Oh, Selasa ya. Selasa minggu depan. Jadi Bapak Ibu pada saat nanti mendaftar mohon mengisi juga mau ikut BIMTEK atau tidak. BIMTEK-nya kita selenggarakan secara offline di sini di Pemkot Cimahi. Nah, kemudian pada 19 sampai 25 Mei kita masuk seleksi 5 besar. 3 April sampai 1 Mei itu input proposal bersamaan dengan tutup pendaftaran. Kemudian kita masuk ke seleksi 5 besar sampai 17 Mei. Kemudian akan diumumkan pada tanggal 19 Mei 2023 finalis-finalis dari top 5-nya ini. Selanjutnya masuk ke tahapan seleksi 2 untuk menyisir 3 terbaik itu dari tanggal 19 sampai 25 Mei. Kemudian yang selanjutnya pengumuman dari finalis 3 besar itu di 26 Mei. Nah, setelah itu kita akan lakukan persiapan presentasi. Ada technical meeting di antara 29 sampai 5 Juni. Kemudian presentasi antara tanggal 6 sampai tanggal 9 Juni. Kemudian tahap penilaian YouTube itu tanggal 19 sampai tanggal 12 Juni. Nah, kita harapkan minggu kedua dan ketiga Juni itu kita sudah bisa mengumumkan pemenang dari CIMA 2023 ini. Ini mungkin ada sedikit pergeseran, tapi saya berharap ini tidak geser lagi karena mau ngegeser juga susah. Ini banyak sekali tanggal merah ya, hari libur. Nah, baik Bapak Ibu, ini sekilas tentang latar belakang CIMA dan persyaratan hingga penjadwalan. Mungkin selanjutnya ini kami akan sampaikan mengenai penilaian ya. Apa saja yang menjadi kriteria penilaian dari inovasi yang akan masuk dalam CIMA 2023 ini. Mungkin sebelumnya ada yang mau ditanyakan, atau mungkin pertanyaannya sudah ditulis, nanti mau ditanyakan sekalian di terakhir aja. Kita lanjut saja ke penilaian CIMA 2023, ini mungkin akan disampaikan oleh Bu Senia. Bapak, Ibu, suara saya terdengar jelas tidak? Izin. Jelas Bu, bagus. Terima kasih. Izinkan saya menyampaikan ini penilaian CIMA 2023. Tadi sebenarnya sekilas sudah dijelaskan oleh Bu Dini ya. Jadi kita akan menggunakan pendekatan KIPP, yaitu input proposal, kemudian penilaian proposal, dan kemudian dilanjutkan dengan tahap presentasi dan video YouTube. Nah, untuk komponen penilaiannya, tadi yang seleksi 1 dan 2 itu nanti akan menghasilkan skor proposal inovasi. Kemudian komponen penilaian lainnya adalah presentasi dan penilaian video via YouTube. Nah, untuk bobot penilaiannya, yang skor proposal inovasi adalah sebesar 40%, sedangkan presentasi itu 50%, dan video YouTube 10%. Nah, ini nanti jadi didapatkan seperti ini ya, skor inovasinya 40% dari skor proposal inovasi ditambah 50% dari skor presentasi ditambah 10% dari skor penilaian video via YouTube. Nah, yang bawah itu mungkin nanti untuk predikat khusus ya. Nah, skor peserta tertinggi dari tiap kelompok itu nanti akan jadi pembanding, jadi nanti indeksnya
yang paling tinggi nanti akan mendapat nilai 100. Ya, next. Nah, ini adalah indikator-indikator atau pertanyaan yang harus dijawab oleh Bapak Ibu di proposal inovasi yang diajukan. Ada sebetulnya semuanya ada 9. Yang pertama ringkasan, ini bobotnya 0%. Ini menjelaskan secara ringkas terkait inovasi yang diusulkan. Jadi meliputi seluruh aspek yang ada. Nanti mungkin penjelasan dan contohnya lebih lanjut ya Bu ya, nanti setelah paparan ini. Yang pertama, indikatornya terkait latar belakang dan tujuan dari inovasi tersebut. Bobotnya 10%. Kemudian yang kedua, nilai tambah atau kebaruan dari inovasi, ini bobotnya 10%. Kemudian yang ketiga, ada implementasi inovasi, ini bobotnya 5%. Kemudian yang keempat, signifikansi, bobotnya 30%, ini bobot yang paling tinggi ya untuk indikator ini di proposal. Kemudian yang kelima ada adaptabilitas, bobotnya ini 20%. Kemudian yang keenam, sumber daya sebesar 5%. Yang kemudian berikutnya, indikator strategi keberlanjutan, bobotnya sebesar 15%. Dan yang terakhir, video inovasi. Video inovasi ini tidak ada bobot penilaian khusus, tapi ini wajib dicantumkan ya, yang menjelaskan terkait dengan indikator-indikator sebelumnya. Yang berikutnya. Nah, ini indikator inovasi untuk kelompok peserta 3, mungkin bisa di-skip saja ya. Kemudian yang ini juga perangkat daerah inovatif, mungkin bisa di-skip. Nah, ini mungkin sekilas saja disampaikan ya terkait presentasi, walaupun nanti setelah pengumuman finalis nanti akan ada technical meeting, nanti akan dibahas lebih detail terkait presentasi. Ini nanti direncanakan akan dilakukan secara luring ya atau offline. Kemudian ada waktu presentasi, ini dibatas waktu 15 menit. Kemudian bahan paparan juga dibatasi 12 halaman maksimal. Dan ini Bapak Ibu nanti harus menyampaikan presentasi pada batas waktu yang ditentukan gitu. Kalau tidak mungkin nanti akan terkena pengurangan nilai. Nah, ini nanti akan dilakukan juga tanya jawab dengan para juri untuk mendapatkan penajaman ya atau pendalaman dari inovasi yang diajukan Bapak Ibu, karena bisa jadi sebetulnya inovasinya bagus tapi mungkin tidak bisa tergambar secara utuh di proposal, makanya diperlukan tahap presentasi ini. Nah, nanti para juri kemudian nanti akan memberi penilaian dan keputusan juri ini tidak dapat diganggu gugat. Berikutnya. Nah, ini komponen penilaian presentasi ya untuk kelompok 1 sampai 6. Jadi ada 2 penilaian untuk presentasi, yaitu yang pertama penilaian penyajian bobotnya 30%, kemudian substansi atau isi dari presentasi itu sendiri bobotnya 70%. Jadi untuk penilaian penyajian nanti Bapak Ibu akan dinilai bagaimana kejelasan menampilkan materi, kemudian penguasaan materi, dan bagaimana kejelasan jawaban dari penyaji ya. Kemudian untuk substansinya yang perlu disampaikan pada bahan paparan, sebenarnya ini bagian dari indikator-indikator pada proposal inovasi yang diajukan ya. Latar belakang tujuan, kemudian kebaruan atau nilai tambah, implementasi inovasi, signifikansi, adaptabilitas, dan kelanjutan. Yang berikutnya, nah ini bisa di-skip ya, ini untuk kelompok peserta 3. Dan predikat khusus juga bisa di-skip. Nah, ini kemudian nanti setelah tahap presentasi, untuk finalis juga nanti akan dilakukan penilaian video via YouTube. Jadi nanti Bapak Ibu yang lolos ke 3 besar dari tiap kelompok peserta akan kami minta untuk mengirimkan video. Nanti oleh tim pelaksana akan di-upload di YouTube, kanal YouTube Humas Pemkot Cimahi.
Penilaian ini juga dimaksudkan sebagai sarana sosialisasi program maupun inovasi yang ada di Kota Cimahi. Nah, ini biasanya nanti Bapak Ibu diminta untuk menjaring sebanyak-banyaknya like dan komen. Kemudian ini ada bobotnya ya untuk masing-masing. Like itu bobotnya 70% dan komen itu 30%. Kata sampai sekarang karena ninggalnya biasanya bagus eta jatah satu orang 10 kilo waktu itu aku teh beli misalnya yang kamu dilanjut ya. Jadi nilai tertinggi akan jadi pembanding dikali 100%. Jadi yang tertinggi akan mendapat nilai 100. Berikutnya ini substansi yang perlu dicantumkan dalam video. Sebetulnya ini sama dengan yang ada di video yang perlu di input saat input proposal, berisi substansi merangkum pertanyaan atau indikator pada proposal ya, latar belakang, tujuan, kebaruan dan lain-lain sampai keberlanjutan. Durasinya dibatasi 3 menit itu maksimal. Yang berikutnya next, ini predikat khusus ya. Nah, ini rencana hadiah CIMA untuk 2023. Nah, untuk kelompok peserta 4-6 ini sudah dianggarkan di DPA kami. Insya Allah tiap pemenang akan ada uang pembinaan ya secara berjenjang, kemudian laptop dan juga bingkisan. Selain itu juga akan mendapatkan piagam dan sertifikat. Dan nantinya insya Allah akan ada pembinaan hak kekayaan intelektual. Jadi seperti tahun lalu juga ada beberapa pemenang yang kami fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual, itu berupa hak cipta atau hak merek. Yang berikutnya, nah ini mungkin nanti contoh penulisan proposal. Jadi mungkin penjelasan lebih detail terkait indikator-indikator yang harus Bapak Ibu cantumkan pada proposal, kemudian contohnya, jadi bagaimana sih proposal yang baik, ini nanti akan disampaikan oleh Bu Kabid. Baik, terima kasih Bu Sen. Lanjut ya Bapak Ibu, masih semangat kan? Tapi ini kita lanjut dengan penjelasan mengenai penulisan proposal, tapi ini mungkin sekilas aja dulu ya. Nanti materi ini bisa kita sampaikan ke Bapak Ibu, bisa dibaca-baca dulu, dan nanti pada kesempatan BIMTEK ini kita ulas kembali. Jadi tadi seperti disampaikan oleh Bu Senia, proposal inovasi yang ditulis itu harus memenuhi 7 indikator ini, mulai dari penulisan latar belakang, kebaruan, atau nilai tambah, kemudian bagaimana inovasi itu diimplementasikan, signifikansinya seperti apa, adaptabilitasnya seperti apa, sumber daya yang terlibat siapa saja, dan bagaimana strategi keberlanjutannya. Tahun ini kita ada contoh dari KIPP, Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik. Ini memang sudah format baku dari mereka. Ini kita adopt saja untuk penulisan proposal inovasi CIMA 2023 ini supaya kita juga ada panduan ya. Lanjut, Diki. Nah, ini kita lihat mulai dari yang pertama, indikator yang pertama. Ini ada petunjuknya. Untuk ringkasan, ini bobotnya 10%, kita harus menjelaskan secara ringkas bagaimana mengenai inovasi yang diusulkan itu. Nah, di sini sudah ada contohnya, ini contoh penulisannya. Di sini yang dicontohkan adalah inovasi sumpah beruang. Nah, sumpah beruang itu adalah sulap sampah berubah menjadi uang. Dia di sini menyampaikan latar belakang dari timbulnya inovasi tersebut, ya, karena ada darurat sampah di Kabupaten Banyumas. Nah, kemudian dia membuat inovasi sumpah beruang ini. Kemudian juga disampaikan tahapan dari pelaksanaan inovasi tersebut. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, ini bagaimana tahapan inovasi itu dilakukan.
Kemudian juga penjelasan-penjelasan lainnya yang ini meringkas dari keseluruhan inovasi tersebut. Nah, kemudian lanjut kita lihat saja dulu seperti apa penulisannya. Nanti bisa dibaca lagi ya lebih lanjut Bapak Ibu. Nah, ini untuk latar belakang dan tujuan. Kita harus menguraikan latar belakang tujuan. Latar belakang terdiri dari rumusan masalah, kelompok sasaran, dan tujuan inovasi. Kita lihat nih di yang kotak sebelah kanan. Bagaimana penulisan latar belakang dan rumusan masalah. Ini sudah ada contohnya ya di sebelah kanannya. Kemudian untuk poin kondisi awal sebelum implementasi, nah, data-data itu dimasukkan di sini. Kemudian juga tujuan dan kelompok sasaran masyarakat yang akan dilaksanakan program inovasi tersebut. Nah, ini juga diuraikan di sini. Jadi ini sudah ada panduannya. Mudah-mudahan dengan adanya panduan ini bisa memudahkan Bapak Ibu yang biasanya mungkin aduh bingung ya, udah punya inovasi tapi saya mah udah nggak bisa nulis gitu. Ataupun kalau nulisnya nulis apa aja. Nah, ini kita sudah tetapkan poin-poinnya sehingga tulisan Bapak Ibu bisa lebih fokus gitu. Dan di tiap poin-poin indikator ini ada batasan. Untuk latar belakang dan tujuan ini maksimal 300 kata. Lanjut. Nah, ini untuk indikator yang kedua, kebaruan dan nilai tambah. Kebaruan dan nilai tambah ini menjelaskan ide, gagasan, dan keunggulan. Keunggulan dari inovasi kita ini apa sih? Uniknya apa sih dibanding dengan inovasi orang lain itu? Nah, ini dilampirkan, kemudian diuraikan, dan kemudian juga dilampirkan data-data pendukungnya yang relevan. Lanjut. Ini yang ketiga, implementasi inovasi. Nah, inovasi untuk mengatasi permasalahan itu hampir sama ya dengan tadi. Ini disampaikan juga maksimal 200 kata. Lanjut. Keempat, ini signifikansi. Signifikansi ini adalah dampak. Jadi before after ya, sebelum dan sesudah inovasi itu dilaksanakan. Ini biasanya kita harus siap dengan data-data dan kondisi sebelum inovasi dan bagaimana sesudah inovasi ada peningkatan di mana itu kita uraikan. Lanjut. Ini masih signifikansi, lanjut saja. Nah, kemudian adaptabilitas ini, apakah inovasi ini sudah direplikasi gitu? Kalau inovasi yang sudah dilaksanakan, kemudian ini diadop oleh pihak lain, artinya direplikasi, berarti ini inovasi ini punya nilai tambah yang luar biasa. Jadi tidak hanya dilakukan oleh satu pihak, tapi pihak lain pun bisa memanfaatkan inovasi ini. Jadi jangan takut bahwa inovasi kita ditiru, justru dengan direplikasi kita mendapatkan nilai yang lebih gitu ya. Untuk penulisan adaptabilitas ini maksimal 100 kata. Kemudian juga kita harus menjelaskan potensi inovasi, menggambarkan luasan populasi dan kesamaan karakter masalahnya ini maksimal 200 kata. Lanjut saja ke yang ke-6. Nah, sumber daya. Sumber daya ini kita identifikasi dari inovasi yang kita laksanakan, siapa saja nih yang terlibat gitu. Kemudian sumber dayanya juga, sumber daya apa saja? Sumber daya keuangan yang kita perlukan, sumber daya manusia tadi yang terlibat, kemudian metode apa yang kita lakukan dalam inovasi ini, dan bahan atau peralatan apa yang kita perlukan. Ini semua diuraikan di sini. Sudah ada contohnya dan maksimal 200 kata. Dan terakhir, indikator yang terakhir ini adalah strategi.
keberlanjutan ya, strategi keberlanjutan. Ini juga mohon diuraikan agak banyak di poinnya 15%. Berapa batasnya ini, Ki? 500 kata. Nah, ini Bapak Ibu bisa banyak cerita nih di sini. Strategi keberlanjutan dari inovasi yang sudah kita laksanakan ke depannya mau seperti apa gitu ya. Baik dari sisi regulasinya, kemudian dari sisi peningkatan kapasitas sumber daya manusianya, kinerja organisasinya, kemudian juga bagaimana kita mengembangkan partisipasi dan kolaborasi di antara stakeholder, itu juga penting. Nah, mungkin Bapak Ibu ini sekilas saja ya kita sampaikan dari penulisan proposal inovasi. Intinya harus memenuhi 7 indikator yang tadi sudah kami sampaikan. Detail-detailnya nanti bisa dilihat di bahan paparan ini. Nanti kita share ya, insya Allah Kang Diki nanti jangan lupa setelah ini kita share bahannya. Nanti pada kesempatan BIMTEK tanggal 11 juga nanti kita ulas kembali, Bapak Ibu bisa menanyakan kalau sudah baca mungkin kebayang nih ya, karena dikaitkan dengan inovasi kita apa yang masih membingungkan itu bisa dicatat nanti untuk ditanyakan. Nah, demikian Bapak Ibu untuk CIMA dan penulisan proposal juga penilaian gitu. Kemudian selanjutnya mungkin satu lagi, ini materi terakhir kami sampaikan tentang aplikasi piramida. Ini penting banget karena ini adalah tools yang nanti akan kita manfaatkan untuk input atau untuk pendaftaran. Ini mungkin nanti disampaikan oleh Kang Diki ya. Mangga Kang Diki lanjut saja. Oke, baik. Apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu? Terdengar. Mohon izin Bu Kabid, Bu Senia, dan rekan-rekan Litbang, juga Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Diki Febriansyah sebagai tenaga pendukung analis kebijakan di bidang Litbang Bapelitbangda. Saya ingin menyampaikan sekilas mungkin terkait teknis untuk daftar dan juga input proposal pada aplikasi atau web aplikasi Piramida Cimahi atau singkatan dari Pusat Informasi Riset dan Manajemen Inovasi Daerah Kota Cimahi. Nah, baik Bapak Ibu, aplikasi Piramida ini adalah aplikasi yang sama dalam pelaksanaan CIMA tahun 2022. Jadi untuk Bapak Ibu peserta yang pernah mengikuti CIMA 2022 dan pernah mendaftar pada CIMA 2022 dapat menggunakan akun yang sama untuk login pada aplikasi ini. Gitu. Nah, kemudian untuk peserta yang belum mendaftar pada CIMA sebelumnya itu bisa melakukan registrasi pada halaman registrasi berikut. Kemudian untuk alamat dari URL-nya sendiri, Bapak Ibu, adalah piramida.cimahikota.go.id. Akan saya share di kolom chat, Bapak Ibu. Baik, untuk link web aplikasi Piramida sudah kami share di chat room, mana Bapak Ibu bisa mengakses web aplikasi tersebut. Pada halaman awal ini terdapat kolom registrasi, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa melakukan registrasi pada kolom ini. Kemudian di bawahnya ada keterangan batas waktu submit. Dan ini hitung mundur terhadap deadline, jadi diharapkan
Bapak Ibu bisa mempersiapkan dan mensubmit sebelum batas waktu yang ditentukan. Kemudian ada kolom pemberitahuan. Pada kolom ini nantinya akan terdapat informasi-informasi terkait penyelenggaraan CIMA, seperti contohnya untuk kegiatan BIMTEK di tanggal 11 nanti, Bapak Ibu bisa mendaftar untuk BIMTEK tersebut pada link yang tertera di section pemberitahuan ini. Kemudian tadi juga dijelaskan ada salah satu indikator yang harus mengupload surat pernyataan kebenaran dan keakuratan data inovasi. Juga kami sertakan linknya di sini, Bapak Ibu nanti bisa dilihat contoh format suratnya. Kemudian berisikan informasi juga terkait tema, kemudian berita terkait kegiatan CIMA seperti kegiatan sosialisasi hari ini kami cantumkan juga di web Piramida Cimahi. Nah, kemudian informasi-informasi lainnya berkaitan dengan Piramida Cimahi dan kompetisi CIMA kami sertakan juga di sini Bapak Ibu. Baik, untuk Bapak Ibu yang belum memiliki akun, bisa mengakses kolom registrasi berikut. Saya coba masuk ke kolom registrasi. Ya, Bapak Ibu di sini sudah ada formulir untuk registrasi, tinggal dipenuhi saja seluruh informasi yang ada di sini, Bapak Ibu, mulai dari nama ya, kemudian tempat tanggal lahir, provinsi Bapak Ibu berdomisili, kabupaten kota, kemudian nomor WhatsApp dan email yang kemudian akan digunakan sebagai username untuk masuk ke dalam web aplikasi Piramida. Dan juga password ya dengan ketentuan minimal 8 karakter Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini memilih salah satu kelompok atau kelompok peserta yang akan Bapak Ibu pilih. Ada kelompok 4 untuk pelajar dan mahasiswa, kelompok 5 untuk tenaga pendidik dan pengajar, guru dan dosen, kemudian kelompok 6 untuk masyarakat umum. Ketika sudah dilengkapi, Bapak Ibu bisa klik daftar sekarang. Ketika sudah daftar, Bapak Ibu nanti akan diarahkan ke menu login untuk kemudian masuk ke dalam dashboard untuk pengisian proposal. Ini adalah tampilan untuk dashboard peserta untuk input ya. Jadi, perbedaannya di tahun ini dan tahun sebelumnya adalah di tahun ini Bapak Ibu bisa mensubmit lebih dari satu proposal. Jadi ketika sudah submit, Bapak Ibu nanti akan ada kolom isian baru untuk kesempatan untuk mensubmit proposal lainnya. Nah, kemudian sebelum submit, Bapak Ibu juga bisa melakukan penyimpanan di dalam aplikasi ini. Artinya, ketika Bapak Ibu menginput, pada aplikasi ini, nanti akan ada penyimpanan ya, bisa disimpan. Jadi ketika input itu tidak akan hilang. Tapi alangkah baiknya Bapak Ibu juga menyusun proposalnya terlebih dahulu dalam file Word ya, sebelum diupload di aplikasi ini gitu. Karena bagi kami mungkin lebih praktis ketika Bapak Ibu menyimpan terlebih dahulu idenya atau menuliskan terlebih dahulu idenya pada file Word. Kemudian nanti ketika sudah rampung terisi semua, itu bisa dipindahkan ke dashboard peserta tersebut. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan kepada Bu Kadi. Baik. Baik, terima kasih Kang Diki. Bapak Ibu, demikian yang dapat kami sampaikan. Sebetulnya untuk lebih memperjelas juga kami sudah menyusun buku panduan ya untuk
penulisan proposal, kemudian juga untuk input proposal itu ke aplikasi Piramida ini. Nanti bisa di-share sekarang atau gimana? Ah ya, baik-baik. Nanti sesudah ini kita share bahan paparan, kemudian juga buku panduan, itu bisa dibaca-baca lagi dan bisa tolong diedarkan juga ke yang lain supaya lebih banyak lagi yang tahu tentang kompetisi CIMA ya. Kita nih agak sedih kalau yang ikutan CIMA itu sedikit gitu ya. Kalau banyak yang ikut itu kan meriah gitu. Baik demikian, mungkin ada yang mau ditanyakan, kita masuk pada sesi diskusi aja ya. Enggak, Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan, baik itu tentang penilaian, apakah itu tentang penulisan proposal dan sebagainya, mangga. Nggak ada yang raise hand. Ada tuh. Oh iya. Ibu Yuliana, mangga Bu. Ada yang mau disampaikan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Terima kasih untuk Bapak Litbang ya, untuk kesekian kalinya selalu mengundang Stikes Budi Luhur menjadi salah satu peserta. Mudah-mudahan nanti kami juga ada yang bisa join, tidak hanya dari Prodi Bidan, tapi dari Prodi yang lain sudah kami coba persiapkan. Izin bertanya Bu, kalau ini kebetulan kalau ternyata yang sekarang kan kalau yang tahun lalu kan masih ada ide atau gagasan ya dari kategori dosen, boleh yang belum implementasi, boleh ide atau gagasan. Nah, untuk tahun ini ternyata kan hanya untuk Pemkot ya, untuk kategori lain harus yang sudah implementasi. Nah, izin Bu, kami ada program yang pelaksanaannya semua dosen bidan. Jadi implementasinya oleh semua dosen bidan. Nah, bolehkah intinya sih boleh nggak program inovasi ini kita ikutkan ke inovasi CIMA ini, tapi membawa nama institusi jadi prodi kami gitu. Jadi bukan nama personal, tapi nanti yang akan buka prodinya. Boleh nggak Bu? Boleh banget Bu. Justru memang boleh. Baiknya seperti itu. Makanya tadi saya sampaikan kalau misalnya ada satu inovasi yang sudah diimplementasikan dan itu dikerjakan bersama-sama. Nah, pada saat mau diajukan itu jangan sampai bentrok gitu ya. Si A daftar, si B daftar. Nah, ini kan nanti tidak kita terima. Jadi kalau itu didaftarkan atas nama instansi itu jauh lebih baik. Gitu. Oke, berarti pas nanti tadi Kang Diki men-share cara mengisi piramida saat login dan membuat akun, kita membawanya nama Prodi D3 Kebidanan boleh ya Bu ya, Stikes Budi Luhur gitu ya. Jadi bukan nama personal. Betul. Walaupun nanti yang majunya misalnya salah satu dari dosen yang akan maju nanti mungkin ke prodi kami gitu ya. Bisa ya Bu ya? Bisa. Bahkan juga nanti nama inovatornya juga bisa disebutkan kalau memang itu misalnya ada ide. Oh, tentu pasti disebutkan untuk kebutuhan sertifikat ya Bu. Mudah-mudahan nanti kita coba persiapkan ya Bu. Terima kasih informasinya Bu, itu saja. Bu Dini, izin Bu Dini. Ayah mangga Pak Sarto. Iya. Tadi Ibu menjelaskan menyangkut masalah inovasi yang sudah terimplementasi karena inovasi dan yang belum. Maksudnya kita ini harus yang terimplementasikan atau memang yang belum juga misalnya baru menciptakan alat atau apa untuk nanti misalnya kaitannya dengan stunting atau apa kan gitu. Ini baru, nah itu satu. Yang kedua menyangkut masalah di kembali lagi Bu, kan saya kebetulan juga ada di Posyantek. Jadi di atas nama umum juga boleh gitu ya Bu di Posyantek itu? Atas nama umum maksudnya gimana Pak? Jadi di peserta yang kelompok 6 maksudnya gitu. Oh iya, bisa. Oh gitu, bisa. Ya, baik. Enggak Bu, itu pertanyaan saya, terima kasih. Baik. Ya, tur nuhun Pak Suarto. Jadi untuk inovasi di CIMA 2023 ini, khusus untuk kelompok peserta 456, itu yang kami minta adalah inovasi yang sudah diimplementasikan. Tadi batasnya itu kan 1 tahun ya, paling tidak
1 tahun ke belakang gitu. Kemudian kalau yang untuk berupa ide atau gagasan itu hanya untuk di kelompok 3. Itu kami khususkan untuk yang di lingkungan Pemkot, Pak. Gitu. Jadi baik dari ASN, P3K, kemudian juga tenaga harian lepas yang ada di lingkungan Pemkot Cimahi. Jadi kalau untuk yang 4, 5, 6 ini khusus inovasi yang sudah diimplementasikan. Mungkin demikian, Pak. Iya, satu lagi Bu, menyangkut masalah terimplementasikannya itu di masyarakat Cimahi atau boleh di luar Di Cimahi, Pak. Di Cimahi. Harus makanya, Cimahi. Ya, makanya tadi juga saya sampaikan peserta boleh dari luar, Pak. Tapi inovasinya diimplementasi di Cimahi, gitu. Jadi masih ada kaitannya kan kita temanya tadi ingin meningkatkan daya saing daerah. Yang ingin ditingkatkan daya saing daerahnya kan Cimahi, Pak. Jadi semua inovasi itu harus punya manfaat untuk Cimahi, gitu. Meskipun dia orang luar, gitu. Ya, siap. Ya. Ya, betul. Ya. Makasih Budin. Sami-sami Pak Harto, nanti ditunggu ya Pak inovasinya. Mangga Bapak Ibu yang lainnya masih ada. Di itu mau dibacain, saya nggak kebaca itu. Oh, pemenang ya, ini Bu Titin ya, kemarin sudah menang ya Bu Titin. Terus sekarang pengen ikutan lagi dengan judul yang berbeda, ya pasti boleh Bu. Mangga Bu, kita tunggu pokoknya. Kita tidak menutup kecuali yang kita tutup itu kalau yang kemarin sudah masuk jadi finalis gitu. Tahun lalu, tahun sebelumnya sudah masuk jadi finalis 5 besar, 3 besar. Nah, itu kita stop ya, jangan masuk lagi di sekarang itu kita ingin menghindari duplikasi gitu. Jadi yang kemarin menang dengan judul itu nanti bisa menang lagi gitu. Takutnya nanti mengundang protes nih dari netizen. Sudah banyak masukan juga ke kami. Demikian Bu. Ada lagi? Mungkin terkait Bintek, gimana nih Bapak Ibu kira-kiranya berminat untuk atau mungkin punya waktu, kesempatan untuk ikut Bintek? Insya Allah hari Senin, Selasa tanggal 11 di Aula A ya, Aula A Pemkot Cimahi kita laksanakan secara offline. Ini juga baru ya, tahun ini kita melaksanakan secara offline. Sebetulnya pengennya sosialisasi juga offline, cuman mungkin karena keterbatasan segala sesuatunya lah ini kita laksanakan secara online. Memang agak kurang kalau online itu, khawatirnya peserta itu tidak terlalu fokus gitu ya, kita tidak berinteraksi langsung, jadi kadang-kadang suka ngantuk juga ya. Apalagi tadi saya paparan yang pertama itu mohon maaf nih Bapak Ibu ternyata kelamaan. Saya takut ada yang terlewat gitu, jadi saya kita sampaikan semuanya. Mudah-mudahan gak ngantuk ya Bapak Ibu ya. Mangga selanjutnya kalau memang tidak ada dari Litbang ada tambahan lagi nggak yang mau disampaikan? Cukup? Baik Bapak Ibu, demikianlah yang dapat kami sampaikan dari serba-serbi untuk CIMA Awards 2023 ini, baik latar belakangnya, kemudian persyaratannya, kemudian rencana kita, jadwal ke depannya seperti apa. Ya mudah-mudahan dalam pelaksanaannya nanti kita dilancarkan. Amin. Meskipun dengan keterbatasan waktu ya, kami tuh Pak menetapkan jadwal itu, aduh kalau Bintek ini sesudah Lebaran atau sebelum Lebaran, takutnya peserta nggak konsen nih, udah mikir masak ketupat dan sebagainya gitu ya. Kita takut nggak konsen. Kemudian masih banyak lagi ya tanggal-tanggal merah, cuti bersama gitu.
terus terang baru kali ini gitu saya merasa kesal banyak libur padahal biasanya seneng gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan ini meskipun ini waktunya singkat, ini kita bisa berjalan dengan lancar. Kemudian juga semua peserta tidak ada kesulitan, terutama untuk input ke aplikasi ya Pak ya, Ibu. Biasanya banyak trouble itu kalau kita berurusan dengan aplikasi gitu. Nanti kalau misalnya memang ada kesulitan, aplikasinya nggak jalan, error dan sebagainya, mohon cepat-cepat kasih tahu kami. Jadi ini sebagai masukan juga buat kami. Nanti tim IT bisa langsung bergerak untuk dibenerin lah gitu ya mungkin. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih juga atas perhatiannya. Kami mohon maaf untuk segala kesalahan, mungkin kekurangan yang kami sampaikan tadi. Semoga pekerjaan kita ini menjadi memiliki nilai ibadah dan juga diberi kelancaran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.